Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Noah Fazlur Tawafalak, NIM 11813010 Program Studi Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan tentang peramalan jumlah permintaan produksi menggunakan metode jaringan syarat tiruan atau JST, backpropagation menggunakan software MATLAB. Jurnal yang saya pakai adalah Jurnal Teknik Industri Vol 1 nomor 2 Juni 2013 dengan ISSN 2302-495X. Ya, ini adalah jurnal yang saya gunakan di mana berjudul Peramalan Jumlah Permintaan Produksi menggunakan metode jaringan syarat tiruan atau JST backpropagation. Di sini dalam jurnal ini terdapat metode penelitian di mana kita akan menggunakan MATLAB sebagai software simulasi untuk meramalkan permintaan berdasarkan data yang ada di sini. Ini adalah data permintaan dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Dari data ini kita akan membuat sebuah peramalan untuk meramalkan permintaan yang akan terjadi pada tahun berikutnya dengan metode regresi. Ya, dari data-data ini di mana hasil penjualan, harga penjualan dan stok itu adalah X1, X2, X3 yang akan dijadikan sebagai input. Sedangkan Y atau permintaan adalah nilai output. Langsung ke langsung ke presentasinya. Materi yang akan dibahas pada kali ini adalah permasalahan yang terjadi, metode yang digunakan dan simulasinya. Problematikanya atau masalah yang ada adalah sebuah perusahaan PT XYZ adalah sebuah perusahaan yang memproduksi sebuah fiber kendaraan. Berdasarkan hasil rekapan penjualan yang terdapat pada jurnal dapat dilihat bahwa penjualan setiap bulannya tidak menentu. Hal inilah yang menyebabkan terkadang perusahaan mengalami kesulitan untuk memperkirakan stok yang akan dijual ke pasaran. Hal ini terjadi karena perusahaan menggunakan sistem make to stock, di mana akan memproduksi terlebih dahulu sebelum adanya permintaan. Oleh karena itu, digunakanlah sebuah peramalan berdasarkan data penjualan setiap tahunnya untuk meminimalisir perusahaan mengalami kerugian akibat overproduction atau kekurangan produksi akibat pasar yang tidak menentu. Ya, di sini dapat dilihat di mana perusahaan itu akan memproduksi terlebih dahulu sebelum adanya permintaan. Setelah memproduksi, akan ditaruh di gudang sebagai stok. Saat ada permintaan, stok itu akan dikeluarkan. Jadi, saat permintaannya sedikit, tetapi stok di gudang banyak, itu akan menimbulkan kerugian atau overproduction. Sebaliknya, jika permintaannya tinggi dan di gudang tidak ada stok, itu akan memberikan kerugian juga, yaitu kekurangan produksi. Nah, dengan menggunakan jaringan saraf tiruan ini adalah kelompok unit pemeriksaan kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. Jaringan saraf tiruan merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh jaringan saraf tiruan multilayer di mana terdiri dari 3 bagian, yaitu input, hidden layer, dan output. Ya, dengan menggunakan metode break propagation merupakan salah satu bagian dari neural network. Break propagation merupakan metode pelatihan terawasi atau supervised learning dalam artian mempunyai target yang akan dicari. Ciri dari break propagation itu sendiri adalah dia akan meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. Dalam metode backpropagation biasanya digunakan pada jaringan multilayer. Nah, kenapa saya menggunakan di jurnal ini menggunakan metode backpropagation? Karena untuk meminimalkan error yang terjadi pada output. Hal ini sangat penting bagi perusahaan untuk meminimalkan rugi yang terjadi akibat overproduction atau kekurangan stok pada produksi. Nah, di sini adalah metode yang digunakan pada penelitian ini atau pada jurnal ini, di mana metode yang digunakan adalah regresi. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antar variabel dengan variabel lainnya. Dapat dilihat pada gambar, di sini ada seorang yang menunjukkan arah P1 dan P2. Arah P1 dan P2 itu akan membentuk sebuah sudut atau garis yang ada di tengah tersebut. Dan jika P2-nya diganti atau P1-nya diganti, sudut tengah pada hasilnya tersebut pun akan berubah. Itulah yang dinamakan hubungan sebab akibat
antar variabel dengan variabel lainnya, di mana semuanya itu saling terhubung untuk menciptakan sebuah output yang ditentukan. Nah, ini adalah data penjualan VBEL tahun 2009. Di sini saya hanya menggunakan satu tahun, yaitu tahun 2009, di mana pada tahun 2009 terdapat beberapa sampel input. Seperti data inputnya tersebut adalah hasil penjualan, harga penjualan, dan stok. Nah, ini adalah input yang akan menjadikan X1, X2, dan X3. Dan data target atau output itu adalah Y. Nah, ini dia hasil penjualan, harga penjualan, dan stok. Itulah ada input. Input yang akan dijadikan acuan untuk menentukan permintaan setiap tahunnya. Lanjut ke simulasi. Masuk pada simulasi MATLAB, di sini saya telah membuat workspace input dan target, di mana input ini telah saya buat pada Microsoft Excel dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 2009 dengan jurnal yang sama seperti di sini, dengan bulan Januari sampai bulan Agustus 2009. Saya menggunakan data pada tahun 2009 di sini. Di mana yang pertama ini adalah X1. X1 tersebut adalah hasil penjualan, dan X2 adalah harga penjualan, dan X3 adalah stok penjualan. Lalu Y-nya ini adalah output hasil permintaan setiap tahunnya. Oke, lanjut pada aplikasi MATLAB. Di sini saya telah membuat dua dua workspace, yaitu input dan target. Karena di sini kita menggunakan input dan target. Oke, pada input kita menggunakan 3 kali 8 double dikarenakan saya menggunakan 8 bulan, yaitu ini adalah nilai-nilainya. Dan untuk targetnya saya menggunakan 1 kali 8 double karena saya menggunakan 8 bulan juga sebagai targetnya akan dicari bentuk peramalannya untuk mencari permintaannya. Oke, lanjut. Selanjutnya pada aplikasi MATLAB kita menggunakan fungsi NN tool. NN tool ini kita bisa membuat seperti neural network yang akan mempresentasikan jaringan saraf tiruan yang telah kita buat. Lalu kita pilih import from MATLAB, kita pilih input sebagai input, import, oke. Lalu kita pilih input, target sebagai target, import as target, oke. Setelah selesai kita close. Lalu kita pilih new, dimana kita buat di networknya ini, kita input menjadi input, target menjadi target. Nah, training function yang digunakan pada percobaan kali ini adalah training JD, dan adaptation learning-nya kita menggunakan learning JD. Performance function-nya kita menggunakan MSE untuk meminimalisir nilai error tersebut. Lalu jumlah neuron pada jurnal tersebut kita menggunakan 16 neuron dengan transfer function-nya itu adalah purelin. Oke, kita create. Nah, di sini telah muncul network 1. Saat kita klik, nah ini adalah bentuk simulasi yang akan kita ini adalah bentuk dari jaringan saraf tiruan tersebut, di mana hidden layer ini memiliki 16 neuron dan satu output layer berisikan satu neuron. Nah, akan menghasilkan sebuah output. Pada train, kita menggunakan input sebagai input, target sebagai target, lalu pada simulate, input sebagai input, dan target sebagai target. Pada adaptation data juga sama. Pada bagian training. Nah, ini epoch atau ini bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan. Misalkan semakin banyaknya epoch ini adalah iterasi. Semakin banyaknya iterasi atau percobaan pembelajaran dari jaringan saraf tiruan yang kita buat, hasil yang digunakan akan semakin bagus. Oke. Di sini saya menggunakan epochnya 5000 dengan max fail-nya 3000, maksimal kesalahan. Dengan semakin banyak epoch, hasil yang akan kita cari itu akan semakin mendekati dengan target yang kita inginkan, karena iterasi yang digunakan jadi semakin banyak sehingga sistem dapat mempelajari lebih lama dan lebih baik. Oke, kita train network.
Ya, pada trend network ini dapat dilihat dengan menggunakan 3000 iterasi, kita pilih regression, nilai targetnya masih jauh ya, dimana targetnya ini seharusnya di titik-titik ini, tapi targetnya masih jauh. Lalu kita klik close lagi, kita ganti nilai literasinya dengan nilai epochnya 5000, max value 3000. Ya, di sini sudah berhasil ya, dengan 5000 kali iterasi, dengan validation check-nya itu di 881, kita bisa lihat seharusnya ini sudah bagus karena epochnya itu sudah mencapai nilai maksimal yaitu 5000 kali iterasi atau 5000 kali pembelajaran pada sistem jaringan saraf tiruan tersebut. Kita pilih regression untuk melihat hasilnya. Nah, dapat dilihat bahwa hasilnya ini sudah sama seperti target yang diinginkan, di mana targetnya ini adalah titik-titik pada plot tersebut. Dan garis biru ini merupakan hasil pramalan menggunakan jaringan saraf tiruan yang kita bikin tadi. Langsung saja kita save. Eh, Nah, di sini, di mana sudah terdapat output data yang akan kita bandingkan dengan yang ada pada Excel. Ini adalah output datanya. Kita copy, kita paste di sini. Dapat dilihat di sini terdapat nilai Y-nya dengan menggunakan parameter jaringan saraf tiruan back propagation atau dengan metode regresi, dapat dilihat pada nilai Y, yaitu hasil ramalan menggunakan JST ini 0,13174 dan yang nilai aslinya adalah 0,1028. Perbedaannya sangat dikit. Lalu 0,1663 dengan 0,162294. Selanjutnya pada bulan Maret yaitu 0,35032 dengan 0,35, ya sangat sangat mendekati juga. Selanjutnya pada bulan April itu mendapatkan hasil 0,161 dan pada bulan April ini 0,1484. Selanjutnya pada bulan Mei didapatkan hasilnya 0,35342. Nah, hasilnya sangat mendekati di sini 0,34. Selanjutnya, pada bulan Juni didapatkan hasil 0,5 dan pada bulan Juni pun didapatkan hasil 0,5. Selanjutnya, pada bulan Juli didapatkan hasil 0,4302 dan didapatkan hasil persis yaitu sebesar 0,4302. Selanjutnya, pada bulan Agustus didapatkan hasil 0,2413 dan di sini pun mendapatkan hasil 0,24. Jadi, hasil error dari JST ini sangat kecil. Jadi, pada percobaan ini bisa dibilang sukses, di mana JST dapat meramalkan apa yang akan terjadi pada tahun-tahun berikutnya menggunakan metode regresi, di mana variabel-variabel ini akan dibandingkan untuk melihat sebab akibat yang akan terjadi oleh semua variabel yang telah kita gunakan tersebut. Eh, Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran grafik regresi pengujian data, di mana kita menggunakan skalanya itu menggunakan nilai MAPE, seperti yang tadi kita telah set pada MATLAB. Nilai MAPE-nya sendiri pada jurnal ini didapatkan hasil dengan nilai MAPE-nya adalah 5,7134%. Nah, tingkat akurasinya tersebut masih terbilang sangat baik karena masih di bawah 10%. Nah, batas toleransi ini adalah batas toleransi errornya itu sendiri. Selanjutnya, pada perbandingan nilai aktual dan JST dapat dilihat pada grafik ini, nilainya hampir sama atau segaris. Titik-titik ini melambangkan nilai aktual dan garis merah ini melambangkan nilai JST. Selanjutnya, nah di sini dapat dilihat
Perhitungan error itu didapatkan dengan rumus A min B dibagi A, di mana A min B sendiri adalah nilai aktual dikurang dengan nilai hasil JST itu sendiri. Nah, didapatkan nilai 0,0267. Selanjutnya dibagi dengan A-nya, nilai aktual itu sendiri, dan mendapatkan hasil 0,077. Seterusnya seperti itu. Selanjutnya didapatkan hasil dengan dikali 100 untuk mendapatkan persentase error MAPE-nya tersebut. Oke, lanjut ke percobaan yang kita lakukan. Nah, pada percobaan ini yang saya lakukan itu telah mendapatkan hasil seperti berikut. Nah, tetapi belum saya hitung nilai errornya. Kalau dihitung menggunakan rumus yang digunakan pada jurnal, nilai aktual akan dikurang dengan JST-nya, di mana akan dibagi lagi dengan nilai aktual. Karena rumus dari error itu sendiri seperti ini, di mana persen error itu adalah nilai asli dan nilai approx, nilai yang akan dicari, nilai menggunakan nilai approx dikurang nilai exact, dan akan dibagi lagi dengan nilai exact. Nilai approx ini adalah nilai si JST-nya, nilai yang akan nilai approx, dan nilai exact adalah nilai asli dari hasil perhitungan yang ada pada data. Nah, jadi seperti berikut, nilai aktual akan dikurang dengan nilai JST. Nilai aktual akan dikurang dengan JST, lalu akan dibagi dengan A-nya itu sendiri, yaitu nilai aktual, untuk mencari perhitungan errornya. Dan didapatkan pada perhitungan pertama itu pada bulan Januari didapatkan perhitungan errornya itu sekitar 0,2815. Selanjutnya, pada bulan Februari didapatkan nilai A-nya itu, nilai aktualnya itu 0,1663, dan nilai JST-nya, nilai percobaan itu 0,1629, hampir mendekati, dan dihitung, di mana nilai A dikurang nilai B, lalu dibagi oleh nilai A-nya itu sendiri, mendapatkan hasil 0,02. Selanjutnya, pada percobaan bulan Maret itu mendapatkan nilai aktual 0,3549. Selanjutnya, pada JST-nya sendiri mendapatkan nilai 0,35032. Untuk mendapatkan nilai error, sama perhitungan seperti perhitungan tadi, di mana 0,3549 dikurangi 0,35032. Dan dibagi lagi dengan nilai aktualnya, yaitu 0,3549, mendapatkan hasil 0,01. Selanjutnya, pada bulan April itu mendapatkan hasil 0,1484. Lalu pada JST-nya itu 0,16164. Sedikit jauh dengan perhitungan errornya itu di angka 0,08%. Selanjutnya pada bulan Mei itu didapatkan hasil dari datanya itu 0,3466. Sedangkan JST-nya itu 0,35342. Hasil tersebut memiliki nilai error sebesar 0,01. Perhitungannya masih sama seperti tadi. Lanjut, pada bulan Juni didapatkan nilai aktualnya itu 0,5363. Pada JST-nya adalah 0,50199. Dihitung seperti tadi, di mana aktualnya dikurang JST, lalu dibagi lagi dengan nilai aktual, mendapatkan hasil 0,06. Selanjutnya pada bulan Juli didapatkan hasil 0,4302. Lalu pada JST-nya pun mendapatkan hasil yang sama, yakni 0,4302. Jika dilihat dari jurnal, berarti nilai JST-nya tersebut seperti ini, garis lurus seperti ini.
di mana dari titik-titik dan nilai JST-nya itu sama, tidak membuat atau memberi jarak seperti di sini. Jadi disinilah sekitar ini daerah hasil pada bulan Juli, di mana nilainya sama, maka bentuk dari hasil regresi pengujian datanya pun sama, dari garis maupun titik-titiknya di sini. Ya, selanjutnya pada bulan Agustus itu didapatkan hasil 0,2413. Pada JST didapatkan hasil 0,24708. Dengan perhitungan errornya itu di angka 0,02. Lalu untuk menghitung nilai error, kita tadi belum dikali 100%, maka nilai error tadi yaitu 0,4815 itu dikali 100%, maka mendapatkan nilai error 4,81%. Didapatkan hasil 4,81%. 4,81% ini terbilang cukup baik. Cukup baik. Karena nilai errornya masih di bawah 10%. Batas toleransi nilai error itu adalah 10%, dan kalau misalkan di bawah 10%, nilai error tersebut cukup baik. Dari angka ini dapat disimpulkan bahwa percobaan yang telah saya lakukan menggunakan MATLAB telah berhasil dengan mendapatkan nilai peramalan yang hampir sama dengan nilai aktual yang berdasarkan data tersebut, sehingga mungkin dapat diaplikasikan dengan baik pada perusahaan PT XYZ itu sendiri. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya Muhammad Fazlur Tafalak, mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.